Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat iman, kesehatan, sehingga kita semua dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Konsep Kaidah-Kaidah Istinbat Hukum An-Nahyu, disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Ushul Fikih 2, dosen pengampu Nurul Rahmawati, Magister Hubungan Internasional. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Mempelajari ilmu ushul fikih sangat penting bagi kita, karena hal itu untuk memahami syariat, tujuan syarah dalam menetapkan hukum, juga melalui kaidah-kaidah kebahasaan. Di antara kaidah kebahasaan yang digunakan untuk menetapkan dan menerangkan hukum-hukum syariat adalah amr dan nahi. Sebab kebanyakan hukum-hukum syariat yang taklif ditetapkan atas adanya tuntutan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau tuntutan untuk meninggalkannya. Dalam makalah ini akan dibahas tentang an-nahyu sebagai salah satu kaidah kebahasaan untuk menetapkan dan menerangkan tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Yang B, rumus masalah. 1. Apa pengertian nahyu? 2. Macam-macam an-nahyu. 3. Masa berlakunya larangan. Yang C, tujuan penulisan. 1. Untuk mengetahui pengertian an-nahyu. 2. Untuk mengetahui macam-macam an-nahyu. 3. Untuk mengetahui masa berlakunya larangan. Bab 2, pembahasan. A. Pengertian an-nahyu. Menurut ulama usul, definisi nahyu adalah lafaz yang menunjukkan tuntutan untuk meninggalkan sesuatu, tuntutan yang mesti dikerjakan dari atasan kepada bawahan. Dalam arti lain, nahyu yakni menuntut untuk tidak melakukan yang dilarang secara tetap dan pasti. Dengan demikian, larangan itu membutuhkan pelaksanaan secara langsung dan terus-menerus, karena pelaksanaan secara terus-menerus dan langsung termasuk dialah nahyu. Hal tersebut merupakan ijma dari ulama masa sahabat dan tabi'in. Mereka menetapkan bahwa nahyu itu menuntut agar meninggalkan yang dilarang secara langsung dan terus-menerus. Banyak ulama yang mendefinisikan makna al-nahyu, di antaranya Zaki al-Din Sya'ban menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-nahyu ialah sesuatu tuntutan yang menunjukkan larangan untuk berbuat. Sementara itu, Imam Abu Zahrah menyatakan pula bahwa yang dimaksud dengan al-nahyu adalah tuntutan yang berisi larangan atau cegahan untuk melakukan perbuatan. Mayoritas ulama usul fikih mendefinisikan nahi sebagai berikut: larangan melakukan suatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah tingkatannya dengan kalimat yang menunjukkan atas hal itu. Dari banyak pengertian yang diberikan para ulama tersebut, pada hakikatnya menjelaskan bahwa al-nahyu itu adalah tuntutan yang bentuknya larangan atau mencegah agar tidak melakukan perbuatan, dan larangan yang datangnya dari syar'i yang tercantum dalam nas, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Secara garis besar, al-nahyu dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama, nahyu itu berada secara mutlak. Bentuk nahyu secara mutlak ini ada 2 macam, yaitu pertama, larangan yang bersifat perbuatan indrawi, dan yang kedua adalah tindakan syara. Perbuatan indrawi adalah suatu perbuatan yang dapat diketahui secara indrawi, yang wujudnya tidak bergantung pada syara. Tindakan syara adalah segala perbuatan yang wujudnya bergantung pada syara. Yang ketiga, penunjukan nahyu. Dalam Al-Quran, nahyu yang menggunakan kata larang mengandung beberapa maksud. Yang pertama, untuk hukum haram, contohnya firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 53. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya. Yang kedua, untuk makruh, contoh dalam sabda Nabi SAW, di antara kamu sekalian jangan memegang kemaluannya dengan tangan kanan ketika sedang buang air kecil. Yang ketiga, untuk mendidik, contohnya firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 101, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu. Yang keempat, untuk doa, contohnya firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 8, ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami. Yang kelima, untuk merendahkan, contohnya firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 88,
Janganlah sekali-sekali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, orang-orang kafir itu. Yang keenam, untuk penjelasan akibat. Contohnya firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 42. Dan janganlah sekali-sekali kamu Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Yang keenam, untuk keputusan. Contohnya firman Allah dalam surah At-Tahrim, hai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan uzur pada hari ini. Yang kedua, nahyu itu kembali kepada zatiah perbuatan. Yang ketiga, nahyu yang melekat pada sesuatu yang dilarang, bukan pada pokoknya. Yang keempat, nahyu kembali pada sifat yang berkaitan dengan suatu perbuatan, tetapi perbuatan itu berpisah dari perbuatan yang lainnya. Pendapat jumhur ulama, nahyu dapat dikelompokkan kepada beberapa bentuk larangan menuntut jenis perbuatannya, yaitu yang pertama, suatu larangan bila berlaku dalam ibadah yang berakibat membatalkan hal tersebut pada hari yang dilarang. Yang kedua, bila larangan itu mengenai muamalat dalam arti umum, berakibat fasidnya perbuatan yang dilarang jika dilakukan pada saat-saat terlarang selama larangan itu tidak mengenai akad itu sendiri, atau unsur dalam atau unsur luar yang merupakan bagian dari kelazimannya. Yang ketiga, bila larangan mengenai zat dari akad suatu perbuatan atau mengenai unsur dalamnya atau mengenai unsur luarnya yang menjadi kelaziman, maka larangan tersebut berakibat fasidnya perbuatan yang dilarang bila dilakukan. B. Macam-macam an-nahyu. Menurut Mustafa Said Al-Kin, bahwa ada 4 macam bentuk karakteristik yang dapat digolongkan kepada al-nahyu di dalam nas. Adapun 4 macam bentuk sigat al-nahyu itu adalah: yang pertama, fi'il mudhari' yang dihubungkan dengan da al-nahya. Misalnya firman Allah Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 32. Artinya, dan janganlah kamu dekat zina, karena perbuatan zina itu adalah hal yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Yang kedua, kata yang berbentuk yang menuntut menjauhi larangan atau meninggalkan suatu perbuatan. Misalnya firman Allah Quran surah Al-Hajj surah 22 ayat 30. Artinya, maka janganlah oleh kamu berhala-hala yang kotor itu, dan jauhilah pula perbuatan dusta. Menggunakan kata nahi itu sendiri dalam kalimat, misalnya firman Allah Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat 23. Artinya, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Yang ketiga, jumlah kabariyah, yaitu kalimat berita yang digunakan untuk menunjukkan larangan dengan cara pengharaman sesuatu atau menyatakan tidak halalnya sesuatu. Misalnya firman Allah Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 19. Artinya, hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka. Menurut Mustafa Said Al-Kin, bahwa para ulama usul sepakat bahwa al-nahyu untuk beberapa arti, yaitu yang pertama, untuk menyatakan haramnya suatu perbuatan atau tidak boleh dilakukan. Misalnya firman Allah Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 32. Artinya, dan janganlah mendekati perbuatan zina. Yang kedua, untuk menyatakan doa atau permohonan. Misalnya firman Allah Quran surah Ali Imran surah ke-8 ayat surah ketiga ayat 8. Artinya, wahai Tuhan kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kejahatan setelah engkau beri petunjuk kepada kami. Yang ketiga, menyatakan dan menunjukkan bimbingan atau pengarahan. Misalnya firman Allah Quran surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 101. Artinya, hai orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu niscaya akan memusnahkanmu. Yang keempat, menjelaskan suatu akibat dari suatu perbuatan. Misalnya firman Allah Quran surah Ibrahim surah ke-14 ayat 42. Artinya, janganlah sekali-sekali kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Yang kelima, untuk menyatakan keputusan. Misalnya firman Allah Quran surah Al-Tahrim surah ke-66 ayat 7. Artinya, wahai orang-orang kafir, janganlah kamu menyatakan uzur pada hari ini, bahwasanya kamu diberi balasan menurut apa yang kamu perbuat. Yang kedua, nahyu itu kembali kepada zatiah perbuatan. Yang ketiga, nahyu yang melekat pada sesuatu yang dilarang, bukan pada pokoknya. Yang keempat, nahyu kembali pada sifat yang berkaitan dengan suatu perbuatan, tetapi perbuatan itu berpisah dari perbuatan yang lainnya. Pendapat jumhur ulama, nahyu dapat dikelompokkan kepada beberapa bentuk larangan menuntut jenis perbuatannya, yaitu yang pertama, suatu larangan bila berlaku
berlaku dalam ibadah yang berakibat membatalkan hal tersebut pada si hari yang dilarang. Yang kedua, bila larangan itu mengenai muamalat dalam arti umum, berakibat fasidnya perbuatan yang dilarang jika dilakukan pada saat-saat terlarang selama larangan itu tidak mengenai akad itu sendiri atau unsur dalam atau unsur luar yang merupakan bagian dari kelazimannya. Yang ketiga, bila larangan mengenai zat dari akad suatu perbuatan atau mengenai unsur dalamnya atau mengenai unsur luarnya yang menjadi kelaziman, maka larangan tersebut berakibat fasidnya perbuatan yang dilarang bila dilakukan. Yang ketiga, penunjukan nahyu. Dalam Al-Quran, nahyu yang menggunakan kata larang mengandung beberapa maksud. Yang pertama, untuk hukum haram, contohnya firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 53. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya. Yang kedua, untuk makruh, contoh dalam sabda Nabi SAW, di antara kamu sekalian jangan memegang kemaluannya dengan tangan kanan ketika sedang buang air kecil. Yang ketiga, untuk mendidik, contohnya firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 101, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu. Yang keempat, untuk doa, contohnya firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 8, ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami. Yang kelima, untuk merendahkan, contohnya firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 88, janganlah sekali-sekali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, orang-orang kafir itu. Yang keenam, untuk penjelasan akibat, contohnya firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 42, dan janganlah sekali-sekali kamu Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Yang ketujuh, untuk keputusan, contohnya firman Allah dalam surah At-Tahrim, hai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan uzur pada hari ini. B. Macam-macam an-nahyu. Menurut Mustafa Said Al-Kin, bahwa ada 4 macam bentuk karakteristik yang dapat digolongkan kepada al-nahyu di dalam nas. Adapun 4 macam bentuk sigat al-nahyu itu adalah: yang pertama, fi'il mudhari' yang dihubungkan dengan da al-nahyah. Misalnya firman Allah Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 32. Artinya, dan janganlah kamu dekat zina, karena perbuatan zina itu adalah hal yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Yang kedua, kata yang berbentuk yang menuntut